Sobat Tani. Nah, di sini seperti biasa saya akan menginformasikan kembali tentang update harga pada 3 komoditas, yaitu komoditas bawang merah, cabai, dan juga tomat. Nah, kita ambil dari 7 daerah, salah satunya yaitu daerah kita sendiri di Probolinggo. Nah, di sini sedikit ada kabar kurang mengenakan untuk petani bawang merah di Probolinggo karena harga bawang di Probolinggo mengalami penurunan. Biasanya penurunan harga ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu ada faktor stok, kualitas, dan juga ada faktor permintaan pasar. Jika kualitas bawang merahnya kurang bagus, itu akan menghasilkan harga yang cukup rendah, dan sebaliknya jika kualitasnya itu lebih bagus, pastinya akan menghasilkan harga yang cukup mahal. Dan di sini juga faktor stok ya, stok di pasar bawang hari ini berbeda dengan yang di musim kemarau. Jika di musim kemarau itu stoknya melimpah, sedangkan di musim hujan di sini di Probolinggo stoknya semakin lama semakin menipis. Kita ambil dari 7 daerah, mungkin di sini ada Sobat Tani yang daerahnya kita sebutkan bisa dipantau lewat channel kita. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, seperti biasa kita akan mempromosikan terlebih dahulu tentang produk kita. Nah, kita mempromosikan tentang pupuk. Di sini banyak sekali petani-petani yang bingung untuk mencari pupuk ya. Banyak sekali petani pemula yang sedang bertanya pupuk apa yang aman digunakan pada tanaman. Nah, di sini kita akan merekomendasikan produk kita, yaitu ada AminoPlan dan juga ada Amino Booster. Nah, di mana kedua pupuk ini merupakan pupuk cair organik yang pastinya sudah aman dan ramah lingkungan dan tidak meninggalkan residu sama sekali. Apa sih Kak beda dari kedua produk tersebut? Nah, di sini saya jelaskan tentang perbedaan dari dua produk tersebut, di mana AminoPlan ini bisa digunakan di fase vegetatif maupun di fase generatif. Nah, manfaatnya bisa membantu pertumbuhan pada tanaman atau proses pertumbuhan tanaman yang terhambat ya, misalnya pada tanaman bawang merah di musim hujan seperti ini, banyak sekali bawang merah yang mengalami pertumbuhan terhambat atau kerdil-kerdil. Nah, ini bisa menggunakan AminoPlan untuk membantu proses pertumbuhan dan juga membantu proses pembungaan. Nah, kita sempat ada ya petani yang sempat mengeluh atau konsultasi dengan kita untuk tanaman durian itu susah untuk berbunga, dan kita menyarankan menggunakan AminoPlan dan sekarang sudah berbuah. Nah, itu bisa membantu proses pembungaan pada tanaman. Dan berbeda dengan yang Amino Booster. Nah, di mana Amino Booster ini fokus pada pembesaran umbi dan buah ya Sobat Tani. Jadi bisa digunakan di fase generatif saja. Jadi sepertinya contohnya jika umbi itu seperti bawang merah, seperti singkong, dan umbi-umbi lainnya. Dan untuk buah seperti melon, semangka, dan buah lainnya itu bisa menggunakan Amino Booster untuk membantu pembesaran umbi dan buah. Jadi ini hanya digunakan di fase generatif. Dan di sini bisa dilihat ya antara perbedaan dua produk tersebut itu pada fasenya. Jika AminoPlan itu di fase vegetatif bisa, generatif bisa, sedangkan yang Amino Booster itu ada di fase generatif saja. Nah, itu adalah fungsi dan manfaat dari dua produk tersebut. Dan nantinya di sini kita bukan hanya menjual pupuk saja, tapi juga banyak sekali produk-produk yang kita jual, mulai dari fungisida, pestisida, bakterisida, perekat, dan juga lain sebagainya. Dan nanti jika Sobat Tani tertarik dengan produk kita, dan nantinya kita akan beri link pembeliannya di bawah ini, karena di toko kita di Shopee lagi ada flash sale atau diskon besar-besaran. Jadi buruan di check out sebelum kehabisan. Nah, kita langsung saja ke informasinya. Kita ambil dari 7 daerah dan kita akan mulai dari daerah Probolinggo terlebih dahulu. Nah, ini ada komoditas bawang merah pada tanggal 31 Januari 2025. Kita bacakan mulai dari bawang kecil hingga bawang super dan juga stoknya. Untuk harga bawang kecil Probolinggo mencapai 10 sampai 11.000 dan harga bawang tanggung kecil 13 sampai 15.000, harga bawang tanggung 16 sampai 18.000, harga bawang tanggung besar yaitu 19 sampai 21, harga bawang besar yaitu 22 sampai 23.000, dan yang terakhir ada harga bawang super yaitu 25.000 1 kilonya. Dan untuk stoknya hari ini pada tanggal 31 Januari 2025 hanya kurang lebih 35 ton saja ya Sobat Tani. Jadi di sini kita bisa simpulkan untuk harga bawang super kemarin mencapai 31 dan sekarang mengalami penurunan harga mencapai 25.000 1 kilonya, dan cukup banyak yang mengalami penurunan Sobat Tani. Dan kita lanjut ke informasi kedua, kita ambil dari daerah Sumatera Utara, tepatnya di Karo. Kita ambil sumber informasinya dari Pajak Roga Barastagi. Dan di sini ada dua komoditas, yaitu ada komoditas cabai dan juga ada komoditas tomat. Dan kita mulai dari cabai terlebih dahulu.
Untuk cabai, ada cabai hijau mencapai 27 sampai 30.000, cabai merah 60 sampai 63, cabai rawit kasar 51 sampai 52, cabai rawit kecil 53 sampai 55.000 1 kilonya. Nah, di sini untuk tomat mengalami peningkatan di daerah Karo yaitu mencapai 9.000 1 kilonya. Dan kita lanjut ke daerah ketiga, dari daerah Malang, tempat sumber informasinya yaitu UPT STA Mantung Pujon. Nah, di sini pasti sobat tani dari Malang sudah tidak asing lagi dengan UPT STA Mantung Pujon. Di sini juga ada komoditas yaitu bawang, cabai, dan juga tomat. Bawang varietas Bali lokal mencapai 24.000 1 kilonya. Bawang varietas Filipin mencapai 28.000 1 kilonya. Dan ada komoditas cabai, cabai besar 45.000, cabai rawit 49, cabai rawit hijau 20.000, cabai keriting yaitu 40.000 1 kilonya. Dan ada komoditas tomat yaitu ada 2, sayur dan buah. Untuk sayur 7.000, untuk buah 9.000 1 kilonya. Lanjut ke informasi selanjutnya, yang keempat ada dari daerah Kediri, tepatnya langsung di sentranya yaitu Desa Siman, Kecamatan Kepung, Kediri, Jawa Timur. Di sini adalah tempat komoditas cabai. Untuk cabai merah besar mencapai 43 sampai 45.000, cabai merah keriting 43 sampai 44.000, cabai rawit merah 47 sampai 54.000. Dan kita lanjut ke informasi selanjutnya yaitu dari daerah Tangerang, tepatnya di Pasar Induk Tanah Tinggi. Nah, di sini mungkin daerah Tangerang bisa sering ya kunjungan ke Pasar Induk Tanah Tinggi, bisa dipantau harganya. Untuk bawang merah mencapai 17.000 1 kilonya, bawang putih 35.000 1 kilonya. Dan ini ada komoditas cabai, cabai merah besar 48.000, cabai merah keriting 42.000, cabai rawit hijau 42.000 juga, cabai rawit merah 53.000 1 kilonya. Informasi ke-6 yaitu Pasar Induk Kramat Jati, tepatnya di daerah Jakarta. Ini sudah sering kita dengar ya tentang Pasar Induk Kramat Jati di daerah Jakarta. Ini hanya kita ada 2 komoditas, cabai dan juga bawang. Untuk cabai merah keriting mencapai 45.000, cabai merah besar yaitu 48.000, cabai rawit merah 58.000 dan cabai rawit hijau 60.000 1 kilonya. Dan untuk bawang di Kramat Jati yaitu 18.000 1 kilonya, lebih murah daripada yang di daerah Probolinggo. Dan yang terakhir kita ambil dari daerah Nganjuk. Ini kita ambil dari Pasar Sayur Mayur Sukomoro Nganjuk. Nah, ini sudah sering kita dengar juga tentang Pasar Sukomoro Nganjuk. Nah, di sini ada 2 komoditas, cabai dan juga tomat. Untuk cabai keriting grade A mencapai 52.000, cabai keriting B mencapai 39.000 dan sedangkan tomat yaitu mencapai 9.000 1 kilonya. Nah, di sini mungkin ada sobat tani yang dari daerah Nganjuk, apa sih bedanya dari cabai keriting A dan cabai keriting B? Bisa komen-komen di bawah. Nah, jadi itu informasi yang kita dapatkan. Di situ sudah jelas ya dari sumber mana saja kita dapatkan, dan untuk bawang kita mendapatkan sumber informasinya langsung dari Pasar Bawang yaitu di Posko Pak Sugiono selaku ketua koordinator yang ada di Pasar Bawang. Nah, di sini bisa sobat tani komen-komen ya di channel kita tentang update harga entah itu komoditas cabai, bawang, tomat yang di daerah sobat tani, dan nantinya kita akan ikutkan di konten kita selanjutnya. Dan di sini kita bukan hanya ada konten tentang update harga bawang, cabai, tomat, tapi juga ada konten tentang update harga tembakau. Nah, di mana tembakau ini tidak seperti komoditas sebelumnya seperti bawang, cabai, dan tomat. Di sini tembakau perubahannya sangat lama, tidak seperti komoditas tersebut. Dan itu kita lakukan update harganya 1 bulan 1 kali. Nah, selain itu kita juga ada konten edukasi yang didampingi dengan Mbak Fatimah selaku staf R&D kita. Dan di situ beliau menjelaskan tentang materi-materi pertanian. Jadi di sini sobat tani, entah itu petani pemula atau benar-benar petani ingin belajar lebih dalam lagi ilmu pertanian, bisa langsung ditonton untuk video edukasi kita. Dan juga ada video tentang testimoni penilaian dari petani yang sudah menggunakan produk kita, mulai dari pestisida, fungisida, bakterisida, perekat, dan lain sebagainya. Dan juga ada video-video menarik lainnya. Jadi di sini sobat tani jangan lupa untuk selalu like, komen, dan share video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk sobat tani.
Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari CTHI. See you guys!